Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda senantiasa sehat, semangat, dan bahagia dalam membersamai putra-putri solih-solihannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas tentang macam-macam karakter atau macam-macam kepribadian anak ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita tahu dulu mengapa sih kita harus belajar. Mengapa kita sebagai orang tua itu perlu mempelajari dan memahami kepribadian anak-anak kita. Apa pentingnya pelajaran kita hari ini itu? Yang pertama ya bunda, kita tahu bersama bahwa setiap anak itu lahir dengan watak dan kepribadian yang berbeda-beda. Mereka semuanya unik dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Jika ayah bunda mengetahui dan memahami kepribadian anak-anak kita, maka ini akan sangat membantu bagi orang tua dalam bersikap lebih bijak dalam mendidik anak-anaknya. Ayah bunda juga bisa lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan dari masing-masing anak tersebut. Selanjutnya, orang tua itu dapat lebih tepat dalam memilih berbagai metode untuk berkomunikasi, dalam menasihati, dalam membimbing, dalam mendidik anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengetahui kepribadian dari masing-masing anak itu, kita sebagai orang tua itu menjadi tidak mudah melabeli mereka dengan label-label negatif seperti anak ini tuh bandel, anak ini tuh nakal, anaknya itu cengeng, susah diatur dan lain sebagainya. Karena ketika kita telah mengetahui kepribadian anak, kita itu akan tahu oh seperti apa sih seharusnya cara yang bisa kita lakukan atau bagaimana sih sikap kita menghadapi perilaku anak kita sesuai dengan kepribadiannya itu. Nah, sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita. Begitu ya ayah bunda. Oleh sebab itu sangat penting sekali kita mempelajari materi kita pada hari ini yaitu tentang kepribadian anak. Jangan di skip-skip videonya, tonton sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa kita manfaatkan bersama. Dan langsung aja kita masuk ke materi. Bisa. Oke, langsung aja kita ke materi ya bunda ya. Oke. 4 kepribadian anak. Ini saya ambil dari bukunya Florence yang berjudul Personality Plus for Parent. Jadi kepribadian anak itu secara garis besar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kepribadian sanguin, ada kepribadian koleris, ada kepribadian melankolis, dan ada juga yang plekmatis. Pada kenyataannya nanti mungkin anak-anak kita itu memiliki kepribadian yang tidak cuma satu, ada yang kombinasi ayah bunda, ada yang sanguin kombinasi koleris, ada yang sanguin kombinasi melankolis atau koleris dengan melankolis dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari. Namun secara garis besar itu pasti ada yang lebih dominan di salah satu di antara 4 ini. Begitu ya ayah bunda ya. Oke, maaf. Selanjutnya yakni tentang kita bahas dulu tentang tipe yang sanguins. Tipe kepribadian sanguins. Jadi anak sanguin ini tuh hasratnya gembira. Tuh lihat foto-fotonya ya. Anak-anaknya tuh ceria, anak-anaknya tuh gembira. Terus ciri khasnya adalah seorang pembicara. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu anak itu, kita bisa tahu anak itu sanguin atau tidak itu sudah sejak kecil, sejak dia lahir ya. Sejak anak itu masih sangat kecil dia sudah terlihat lucu, suka ketawa, anaknya itu ngegemesin, terus kadang kalau ada orang baru itu dia dia langsung welcome. Lah itu anak-anak sanguin. Kalau ada anak kecil yang dari kecilnya itu udah terlihat seperti itu cirinya, kemungkinan besar kepribadiannya adalah sanguin gitu lah ya. Oke, jadi kita bicara tentang 4 poin nanti. Yang pertama, kekuatan, kelebihan atau ciri. Ciri khas yang menonjol dari anak berkepribadian sanguin itu apa? Nanti kita bahas. Yang kedua, kekurangannya. Nah, pasti ada kekurangan. Setiap orang punya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, nanti kita juga bahas kekurangannya sanguin itu apa. Kebutuhan anak-anak sanguin itu apa yang harus ayah bunda penuhi. Sama yang keempat adalah tips menjadi orang tua yang memiliki anak berkepribadian sanguin itu apa aja sih. Jadi apa aja sih yang harus kita ajarkan, harus kita bimbing, harus kita tekankan dalam mendidik anak-anak
tipe sanguin. Nanti kita bahas di poin yang keempat. Langsung saja kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu kekuatan, kelebihan atau ciri khas anak berkepribadian sanguin. Yang pertama, ya ini anak-anak sanguin itu biasanya anaknya energik ya ayah bunda, semangatnya tinggi, anaknya optimis, ya, kayak energinya itu besar banget gitu loh, anaknya lincah lah ya, istilahnya tuh anaknya lincah. Jadi dia kayaknya banyak tingkah, aduh anak saya tuh banyak tingkah banget, bukan, mungkin dia bukan banyak tingkah, tapi memang anaknya lincah, dia memiliki energi yang sangat besar. Dan ini bisa jadi anak Anda adalah merupakan anak-anak yang berkepribadian sanguin. Anak sanguin itu semangatnya tinggi, optimisnya tinggi ya ayah bunda ya. Ya, yang kedua, anak sanguin itu suka bersenang-senang. Nah, hasratnya tadi kan gembira. Jadi anaknya tuh suka bersenang-senang. Selain itu anaknya juga humoris, suka bercanda, terus anaknya tuh menyenangkan, pembawa suasana gembira dalam sebuah keluarga. Anak ini tuh suka memuji. Wah, bagus ya bajunya gitu misalkan. Wah, bagus ya mainannya, tapi dia juga suka dipuji. Jadi imbang ya. Anak ini suka memuji tapi juga suka dipuji. Misalkan dia pakai baju baru gitu, dia tuh inginnya tuh dilihat, wah kamu cantik ya pakai baju itu nak gitu, masya Allah kayak gitu ya ayah bunda ya. Dan anak sanguin ini ciri khasnya adalah dia tuh senantiasa gembira, senantiasa membawa keceriaan dalam setiap suasana yang dia temui. Jadi dalam misalkan suatu perkumpulan atau pertemuan gitu ya, maka anak-anak yang punya semangat tinggi, anak-anak yang energinya tinggi atau lincah, dan juga dia suka tersenyum, suka bercanda, itu biasanya anak sanguins. Yang ketiga cirinya, anaknya cepat akrab. Dia mudah sekali akrab dengan orang karena dia suka banget dengan orang. Dia suka bertemu dengan orang-orang baru, makanya dia cepat akrab kalau sama orang. Dia juga penghidup suasana. Jadi kalau misalkan dalam suatu tempat gitu, biasanya dia adalah pemula percakapan ayah bunda. Dia tidak sungkan atau tidak takut untuk memulai percakapan. Anak saya tuh pernah dalam sebuah arena bermain gitu ya, dia ketemu temannya baru, maka dia yang nyapa duluan. Hei, namamu siapa gitu kan ya. Lah itu tuh ciri anak-anak yang berkepribadian sanguin ya, supel, bisa akrab dengan siapa saja dengan cepat. Jadi dia tuh kalau misalkan di sekolah atau di manapun dia berada, dia tuh cepet dapat teman gitu loh ya udah. Nah, ada nggak yang ciri-cirinya kayak gitu? Kalau ada berarti kemungkinan dia adalah anak sanguin. Yang keempat, suka menjadi sorotan. Nah, pusat perhatian. Dia memiliki perhatian yang lebih, perhatiannya tinggi pada orang lain. Jadi tentang perhatian, anak sanguin itu suka sekali diperhatikan. Makanya pilihannya dia itu jadi artis gitu ya. Dia tuh suka apa ya, orang bilang itu sanguin itu adalah kepribadian populer. Nah, dia tuh suka menjadi populer, suka menjadi sorotan, suka menjadi pusat perhatian. Itu anak sanguin. Yang kelima, kelebihan atau cirinya adalah kreatif. Idenya banyak, suka kegiatan spontan. Jadi kalau dia misalkan lagi bermain, lagi apa, itu ada aja idenya gitu loh ayah bunda. Ada aja yang dikerjakan. Dia tuh banyak ide, banyak cara. Misalkan ngajak temannya main, ini ada ini yuk, kita main ini yuk. Nah, kayak gitu-gitu. Itu anak-anak sanguin ayah bunda. Yang keenam, suka bercerita. Nah, tadi kan dia ciri khasnya adalah pembicara ya. Saya katakan di awal bahwa dia memang suka bercerita ayah bunda, suka berdiskusi, mengemukakan pendapat di depan orang-orang. Jadi kalau ayah bunda punya anak yang tipe sanguin ini, maka siapkan telinga menjadi pendengar yang baik karena dia akan banyak bercerita dan dia suka sekali bercerita, maka dengarkan, jangan diabaikan gitu ya. Nanti kita bicara tentang itu, kita akan bahas selanjutnya di tentang kebutuhan anak berkepribadian sanguin. Lah ini tadi ada banyak sekali ciri-ciri, maka saya sampaikan di sini 6 aja, ini yang paling menonjol sekali, 6 kepribadian anak sanguin. Nah, ada 6 ini. Selanjutnya kita bahas kekurangannya ya bunda. Kekurangannya anak sanguin itu apa sih? Pertama, tidak suka sesuatu yang rumit atau detil.
Nah, ajari, misalkan ayah bunda mengajari dia melipat selimut. Ayah bunda jangan berekspektasi tinggi bahwa hasil lipatan selimutnya itu akan rapi ujung ketemu ujung seperti anak melankolis. Kalau anak sanguin tidak bisa kayak gitu. Anak sanguin itu tidak suka sesuatu yang terlalu rumit dan terlalu detil. Sehingga kalau misalkan ayah bunda mengajari dia lipat selimut, misalkan ya hasil lipatannya ya begitulah, tidak begitu rapi ujung ketemu ujung gitu, enggak. Pokoknya terlipat gitu aja sudah. Jadi kalau misalkan ayah bunda mengajari dia tentang, "Ayo, dibereskan kamarnya," maka ayah bunda jangan sampai mendetailkan dia, "Ini loh kurang rapi," nggak bisa ayah bunda. Jadi memang karakternya anak sanguin itu yang penting dia udah mau lipat selimutnya aja udah bagus. Nah, cukup standarnya sampai situ aja. Jangan sampai ayah bunda meminta dia untuk serapi mungkin, sedetail mungkin, nggak bisa. Jadi kita harus bijak dalam menyikapi anak. Kita belajar tentang kelebihan dan kekurangan dari karakter masing-masing anak kita dalam langkah biar kita tuh tahu, oh ternyata anak saya tuh pribadinya sanguin. Dia tuh kalau melakukan sesuatu nggak bisa yang detil banget. Apa namanya, rumit, sesuatu yang rumit dan detail banget itu nggak bisa. Maka ya sudahlah, setidaknya dia sudah mau melipat selimutnya meskipun hasil lipatannya kurang rapi nggak apa-apa, itu sudah sangat baik gitu ya bunda ya. Yang kedua kekurangannya adalah tidak terorganisir. Nah, dia suka taruh barangnya sembarangan, tidak terorganisir. Jadi kadang handuk diletakkan di kasur, habis main, mainannya diletakkan di mana-mana, di ruang makan, di tempat tidur, di ruang tamu, karena memang anaknya tidak terorganisir. Dia tidak terbiasa untuk rapi-rapi gitu ya bunda ya. Kurang rapi anak sanguin itu. Yang ketiga terlalu mudah percaya dan naif. Ya karena dia suka dengan orang, dia mudah percaya dengan orang akhirnya, dan dia juga akhirnya kekurangannya adalah menjadi anak yang mudah percaya sama orang, dan ini harus hati-hati. Kalau ayah bunda punya anak yang bertipe sanguin harus mengajarkan untuk tidak terlalu percaya sama orang secara berlebihan, apalagi orang itu orang baru ya bunda ya. Kalau anak sanguin kekurangannya adalah takut tidak populer. Nah, ya ini dia itu takut tidak populer, takut tidak jadi sorotan. Saya punya cerita, ini tadi pagi saya kan lagi beres-beres ruang tamu gitu ya. Terus saya itu nempelin lah foto anak saya yang kedua. Nah, kebetulan yang kepribadiannya agak sanguin itu anak saya yang pertama itu agak sanguin, ada kombinasi sanguin juga. Dia protes tuh ya bunda, "Bu, kok yang ditempel cuma fotonya Ade aja, fotoku enggak?" gitu. Saya jawab, "Kan fotonya kakak udah ditempel ibu di kamar. Ade aja nggak protes tuh fotonya ditempel di kamar," gitu ya. Di kamar itu yang ibu tempel cuma fotonya kakak loh, fotonya Ade malah nggak ada sama sekali gitu. Anak saya jawab, "Ya kan kalau di kamar nggak ada yang lihat Bu, kalau misalkan ditaruh di ruang tamu kan kalau ada tamu dia bisa lihat," gitulah. Ini semakin mempertegas diri saya bahwa anak saya yang nomor satu ini kepribadiannya juga sanguin gitulah ya bunda ya. Dia tuh sangat takut tidak populer, ingin sekali jadi pusat perhatian. Jadi kekurangannya ya gitu, dia kalau ada kesempatan untuk bisa tampil, untuk bisa unjuk diri, dia pengen tampil, dia pengen terlihat, dia pengen jadi sorotan. Itu kekurangannya. Terus mudah stres jika hidupnya tidak menyenangkan. Misalkan dalam seminggu tidak ada sesuatu yang menyenangkan, mereka akan stres, mereka tidak senang dan tidak seru. Ini juga yang saya alami ketika saya mendapatkan protes dari anak saya, misalkan lagi libur sekolah atau liburan yang panjang gitulah ya bunda ya. Terus kita nggak ada aktivitas rencana liburan keluar dan sepanjang hari di rumah aja, itu pasti si kakak nomor satu lah yang lebih dulu protes. "Bu, bosen, kenapa di rumah terus, kenapa cuma gini-gini aja," gitu. Anaknya tuh stres jadinya, kayak dia tuh nggak seneng gitu loh, nggak bahagia gitu loh kalau misalkan tidak ada aktivitas yang menyenangkan ketika dalam waktu yang agak lama. Jadi kalau dalam waktu kurang lebih semingguan terus nggak ada aktivitas yang menyenangkan atau yang berbeda gitu, anaknya pasti mudah stres gitu ya Ayah Bunda ya. Itu kekurangan sanguin. Kekurangan sanguin selanjutnya adalah merasa sedih kalau tidak didengar, dipuji dan didukung. Jadi karena anak sanguin ini tuh juga senang main-main Ayah Bunda ya. Dia itu suka bercerita, maka kalau dia sedang bercerita, please dengarkan. Karena ketika Ayah Bunda tidak mendengarkannya, dia itu akan sangat sedih. Dia juga suka dipuji atas apa yang sudah
dia lakukan. Misalkan biasanya dia kan susah tuh rapi-rapi, terus suatu ketika dia merapikan kamarnya, maka jangan lupa untuk memujinya. Wah, alhamdulillah kakak hebat, hari ini kakak sudah bantuin ibu membereskan kamar kakak sendiri gitu misalkan. Jadi biar dia terpacu untuk, oh besok aku mau rapikan lagi karena aku dapat pujian dari ibu aku, kayak gitu ya. Nah, kekurangan selanjutnya adalah emosional dan pelupa. Itu tadi karena dia tidak terorganisir, naruh barang sembarangan, biasanya suka lupa. Ya, ini juga sepertinya saya. Saya juga termasuk sanguin ya Bunda ya. Suka pelupa juga. Anak saya yang nomor satu itu juga gitu. Naruh apa gitunya udah suka lupa, nanti tanya, "Ibu, barangku ini di mana?" "Ya Allah, Kak, kan Kakak yang pakai. Kenapa tanyanya ke Ibu?" Gitu biasanya. Ya nggak kaget karena memang anak sanguin itu gitu, tidak terorganisir, suka lupa. Lalu bosan dengan hidup teratur dan terjadwal. Anak sanguin itu tidak suka kalau ada jadwal detil karena mereka spontan ayah bunda. Kita bisa ajarkan penjadwalan, tapi tidak bisa banyak-banyak. Kenapa? Karena anak sanguin itu kalau diajar rapi banget, kekuatannya akan hilang dan dia hidup dengan memakai topeng, capek dan kasihan. Dia tidak akan jadi dirinya sendiri gitu loh ayah bunda. Jadi kalau misalkan bunda bikin jadwal aktivitas harian, kalau itu ayah bunda praktekkan kepada anak melankolis, anak koleris itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk anak sanguin ini mereka tidak akan tahan ayah bunda. Di jadwal mulai mereka bangun sampai mereka tidur semuanya udah disusun, udah diatur, itu tidak bisa. Jadi kalau ayah bunda mempunyai anak sanguin, boleh bikin jadwal harian tapi jangan terlalu mendetail. Cukup misalkan dalam satu hari harus ada jadwal belajarnya kak, sekian jam, misalkan 1 jam. Terserah nanti jamnya mau di mana, mau di habis asyar atau habis maghrib atau habis isya misalkan gitu. Terus satu hari harus ada jadwal murojaah kak, terserah murojaahnya tuh habis subuh, habis sholat duhur atau habis maghrib kayak itu. Jadi ayah bunda tetap bisa memberikan jadwal harian ke Ananda, cuma jangan terlalu detil. Tidak suka terlalu detil dianya ya, dan tidak bisa ditatur seperti itu. Kalaupun mereka mengikuti aturan itu secara detail mungkin bisa, tapi mereka tidak akan menjadi diri mereka sendiri. Kita seperti mengekang kekuatan mereka, menjadikan mereka pakai topeng, artinya tidak menjadi diri mereka sendiri, gitu ya bunda ya. Tidak suka dikritik dan tidak ditanggapi. Gila, kalau menasihati anak sanguin menipu saja dulu. Jadi kalau misalkan mau menasihati jangan langsung to the point. Kurang ini, kamu tuh gini, kamu tuh kekurangannya gini, jangan. Itu dia sangat anti banget, gak bisa. Tapi pertama puji dulu kelebihan dia di bagian yang lain. Jadi ditipu aja dulu. Dipuji dulu apa namanya, kelebihannya tadi, dia sudah berbuat baik apa saja itu dipuji dulu, baru nanti masukkan nasihatnya pelan-pelan. Apa sih yang kurang? Ternyata kakak itu sebenarnya udah hebat, udah oke gini, tapi kurang gini kak. Nanti kalau misalkan kakak lebih bisa begini akan lebih baik misalkan kayak gitu ya bunda ya. Dan juga jangan sampai diabaikan karena anak sangun tuh suka banget ditanggapi. Selanjutnya tidak suka mencatat uang yang dibelanjakan. Nah, mereka nggak kuat. Tapi kalau ditanya hari ini uangnya dibelanjakan apa aja, maka mereka akan dengan senang hati dan lancar menceritakannya. Jadi misalkan ayah bunda nih ngasih uang jajan seminggu, misalkan seminggu sekali. Lalu ayah bunda minta, ayo pokoknya catat uang kami tuh keluarnya buat apa saja. Anak sanguin tidak akan tahan mencatat setiap hari secara detail pengeluarannya. Gak akan bisa karena memang mereka tidak suka detail ayah bunda. Kalau anak sanguin itu coba ditanya aja setiap hari, hari ini kakak jajan apa aja gitu. Aku jajan ini ya, gini tadi aku beli ini juga, terus habis itu nah dia akan menceritakan dengan sangat senang, dengan senang hati akan menceritakan semuanya dengan sangat detail gitu ya. Tapi jangan disuruh catat karena anak ini adalah anak-anak pembicara, tidak bisa dipaksakan. Itu tadi kekurangannya lah. Moto belajar anak sanguin itu adalah saya belajar dalam keadaan santai. Saya senang belajar sambil bermain. Karena memang hasratnya gembira, sukanya main-main. Makanya mereka belajarnya itu harus dengan kondisi yang santai, rileks, tidak terlalu tegang gitu ya. Terus bisanya kadang belajarnya juga sambil main-main gitu ya. Saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Jadi anak sanguin itu juga anak yang
tipe belajarnya itu visual auditory. Visual itu dengan cara melihat, auditory itu juga dengan cara mendengar. Itu tadi kekurangannya. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang kebutuhan anak-anak berkepribadian sanguin. Apa aja sih kebutuhan anak-anak sanguin? Oke. Yang pertama, attention atau perhatian. Maksudnya gimana nih ayah bunda? Jadi anak sanguin itu memandang kehidupan ini sebagai suatu pertunjukan di mana mereka adalah bintang-bintangnya dan mereka ingin para penontonnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar dan memberikan respon. Maka tugas kita sebagai orang tua yang memiliki anak berkepribadian sanguin adalah luangkan waktu untuk duduk mendengarkan cerita-cerita mereka. Itu kebutuhannya. Jadi mereka butuh diperhatikan, mereka butuh untuk didengar. Maka ayah bunda luangkan waktu sebisa mungkin, meskipun ayah sibuk bekerja, ibu bunda sibuk bekerja, tapi pasti ada waktu yang bisa kita luangkan untuk Ananda. Kapan itu? Ayah bunda yang tahu, ayah bunda yang bisa menentukan. Yang kedua, kebutuhan anak sanguin adalah approval atau dukungan. Dukungan ini bisa diwujudkan dalam bentuk pujian, dalam bentuk kepedulian. Jika tidak dipedulikan dan tidak dipuji, anak sanguin tidak akan mau lagi berusaha menyenangkan. Mereka tidak akan mau berbuat yang baik lagi. Bagi anak sanguin, diabaikan dan dikritik itu ibarat air yang lagi nyiram kobaran api kreativitas mereka yang sedang menyala-nyala. Kalau api sedang menyala-nyala terus disiram air pasti kan padam. Nah, seperti itulah eh, yang akan dialami oleh anak sanguin ketika mereka punya semangat tinggi, mereka punya kreativitas yang tinggi untuk belajar, untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, namun karena mereka tidak dipedulikan, tidak dipuji, tidak didukung, ya akhirnya redup sudah, padam sudah semangat kobaran kreativitasnya itu. Kebutuhan yang ketiga, affection atau kasih sayang. Nah, bagi anak sanguin, kasih sayang adalah pelukan, kecupan, dan berpegangan tangan. Ketika mereka remaja, mungkin mereka lebih memilih agar kita tidak menunjukkan kasih sayangnya di depan umum. Mereka akan malu ya bunda ya. Namun sesungguhnya anak-anak berkepribadian sanguin itu membutuhkan penegasan kasih sayang kita itu terus menerus. Tapi kalau sudah remaja, maka tunjukkanlah secara personality atau tidak di depan umum gitu ya bunda ya. Itu yang ketiga, kasih sayang. Sebelum yang keempat ini saya ada contoh sedikit, ada cerita sedikit. Jadi kalau misalkan anak saya itu kan 3, masih kecil-kecil ayah bunda ya. Jadi kalau misalkan mau tidur mereka sukanya ditemenin atau dikelonin ya. Nah, karena 3 jadi kan yang di samping kanan kiri saya itu ada adik-adiknya. Nah, anak saya yang pertama pasti nggak dapat kebagian di samping saya tepat karena dia terhalang oleh adiknya, entah di sebelah kanan atau sebelah kiri pasti terhalang oleh satu adiknya, karena adiknya yang nomor 2 dan 3 itu memilih untuk di samping saya kanan kiri. Otomatis dia tidak bisa jauh dari jangkauan saya ya. Untuk meluk, cium kan agak susah karena terhalang adik. Maka anak saya yang pertama ini selalu meminta tangan saya. Kalau tangan kan bisa saya julurkan agak jauh gini ya, melewati adiknya gitu yang ada di sebelah saya. Dia cukup untuk bisa memegang tangan saya. Itu sudah lebih dari cukup bagi dia untuk juga bisa tidur dengan tenang. Ternyata seperti itu anak sanguin, kebutuhan kasih sayangnya itu. Kalau tidak bisa dipeluk, dicium, ya minimal tangannya dipegang gitulah ya bunda. Ternyata seperti itu. Setelah saya mempelajari tentang macam-macam kepribadian anak ini, saya baru ngerti, oh ternyata anak saya yang nomor 1 ini kenapa setiap tidur dia selalu meminta tangannya untuk dia pegang, meminta tangan saya untuk dia pegang, ya karena memang dia tidak bisa memeluk saya tidak bisa memeluk dia, tidak bisa mencium karena terhalang adiknya, maka dia meminta tangan saya. Seperti itu ya bunda ya. Kebutuhan yang 4 yaitu acceptance atau penerimaan. Acceptance atau penerimaan itu terimalah mereka apa adanya ayah bunda. Terima anak sanguin apa adanya, bukan karena bisa menjadi apa mereka suatu hari nanti. Kalau mereka belajar, bekerja keras untuk menyenangkan kita. Kalau misalkan mereka tumbuh bersama saudara-saudaranya yang sangat berprestasi atau prestasinya tinggi, prestasinya banyak misalkan, sehingga ayah bunda banyak memberikan pujian dan
menerima saudaranya itu dengan senang hati, dengan penerimaannya luar biasa, maka anak sanguin itu akan merasa bahwa selama dirinya atau anak sanguin ini tidak bisa menjadi seperti saudaranya, berprestasi tinggi, terus punya banyak kelebihan misalkan, maka mereka akan merasa ya wes, kalau selama aku nggak bisa seperti saudaraku, kakakku, adikku misalkan yang seperti itu, maka selamanya aku juga tidak akan diterima oleh orang tuaku dengan sepenuh hati seperti saudaraku diterima oleh orang tuaku gitu loh. Kalau mereka sudah merasa seperti itu ayah bunda, maka ini adalah bahaya. Karena apa? Karena mereka akan berusaha mencari orang lain yang mau menerima mereka apa adanya. Lah, upaya diterima orang lain apa adanya ini eh bisa membawa mereka pada hubungan-hubungan yang tidak sehat di luaran sana. Jadi saran bagi orang tua yang memiliki anak berkepribadian sanguin, jangan mengambil resiko dengan menelantarkan anak-anaknya. Luangkan waktu berkualitas dengan memberikan kasih sayang yang berarti kepada mereka dan beritahu mereka bahwa mereka diterima apa adanya. Bukan mereka tidak harus menjadi orang lain gitu loh. Kamu harus seperti kakakmu tuh punya prestasi tinggi baru ayah ibu tuh seneng, ayah ibu bangga. Jangan begitu ya, ya Bunda ya. Bagi anak-anak berkepribadian sanguin, attention atau perhatian, dukungan, kasih sayang, dan penerimaan ini tuh seperti makanan kehidupan. Dan mereka selalu lapar, maka jangan lupa memberikan mereka makanan kehidupan ini, ayah bunda. Itulah tadi kebutuhannya. Maka tips untuk orang tua yang memiliki anak berkepribadian sanguin, pertama adalah, tipsnya adalah ajari untuk mengolah segala sesuatu. Karena mereka tidak terorganisir, mereka tidak rapi, maka ajarin misalkan, "Kak, ini tempat tempat belajarnya Kakak, misalkan meja belajarnya Kakak nih kita rapiin yuk. Kakak mau ngerapiinnya kayak gimana? Mau Ibu bantu? Ibu kasih tunjuk caranya," misalkan gitu. Ajar mereka mengolah segala sesuatu. Misalkan, "Ini Kak, baju kotor itu tempatnya di sini, di keranjang kotor, bukan di lantai, bukan di atas kasur. Jadi kalau misalkan Kakak setelah memakai baju dan bajunya kotor, maka letakkanlah di sini." Ajari mereka untuk mengolah segala sesuatu dalam hidupnya, untuk meskipun mereka tidak bisa rapi banget, setidaknya mereka tahu gitu loh ayah bunda, oh harusnya kalau baju kotor tuh di mana, harusnya kalau habis belajar bukunya berantakan itu ngerapikannya kayak gimana, mereka jadi tahu. Terus ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara. Anak sanguinis ini adalah seorang pembicara. Ciri khasnya pembicara, dia suka ngomong. Nah, kalau dia tidak diajarin untuk menunggu orang lain selesai bicara baru dia ngomong, dia ini cenderungnya suka menyelah, suka memotong pembicaraan orang lain. Maka ajari mereka untuk berbicara setelah orang lain selesai bicara, atau saat mereka diminta untuk bicara baru ngomong. Jadi jangan rocos aja, nggak diminta ngomong, nggak diminta pendapat, moro-moro ngasih pendapat, ngomong, ikutan ngomong lah. Katakan bahwa keren kalau ada anak sanguin itu yang bisa berbicara, menghormati orang lain, tunggu orang lain selesai ngomong dulu baru Kakak nih ngomong, itu keren banget gitu ya, ya Bunda ya. Lalu ajari untuk disiplin dengan waktu, walaupun tidak seperti anak melankolis yang rapi dan disiplin. Jadi meskipun dia tidak bisa istiqomah lah ya ibaratnya, tapi setidaknya dia tidak terlalu delewer, apa ya istilahnya delewer tuh, tidak terlalu abai lah dengan waktu. Jadi kita ajari mereka untuk disiplin waktu, tapi ketika kita mengajarinya jangan terlalu berekspektasi tinggi anaknya akan bisa tepat waktu, on time, melakukan segala sesuatu sesuai pada jamnya. Tidak, setidaknya kalaupun ada bolor-bolornya ayah bunda tidak terlalu fatal gitu ya. Karena anak sanguin itu memang nggak bisa terlalu disiplin banget, terlalu banget sama waktu tuh kurang bisa. Tapi harus kita ajarkan, ini PR kita sebagai orang tua. Anak sanguin suka bicara dan merasa apa yang ingin mereka ucapkan itu lebih menarik ketimbang yang diucapkan orang lain. Maka ajari mereka untuk tidak selalu mendominasi percakapan, belajar untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk bicara lah. Karena mereka ciri khasnya adalah pembicara, suka ngomong. Dan ternyata mereka tuh beranggapan bahwa apa yang akan mereka sampaikan itu yang lebih baik, itu yang lebih penting. Nah, ini kan bahaya ya bunda, ketika dalam
pergaulan nanti dia tidak bisa mengontrol dirinya, maka dia menjadi orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Lah, maka ajarkan mereka untuk mengatakan bahwa orang lain pun punya pendapat yang sama. Seperti seperti kamu misalkan yang mempunyai pendapat bahwa apa yang akan kamu sampaikan itu ada sesuatu yang penting, maka orang lain juga punya pemikiran yang sama bahwa apa yang mereka sampaikan itu juga penting. Jadi dengarkanlah, belajar untuk mendengarkan, jangan cuma mau didengarkan gitu ya, ya Bunda ya. Itu tipsnya. Selanjutnya, suka humor namun ajari mereka menahan diri dari komentar-komentar yang asal-asalan, yang bisa menyinggung atau menyakiti orang lain. Nah, berikan dukungan pada rasa humornya. Keren, kamu sudah pintar mencairkan suasana. Pujilah banyak akalnya, kamu tuh kreatif, hebat gitu ya. Namun ajari dia memahami bahwa jika dia berucap tanpa berpikir dulu, kata-katanya bisa melukai perasaan orang lain. Jadi, anak sanguin itu anaknya humoris, kadang jablak gitu lah ya Bunda, suka ceplas-ceplos. Nah, ceplas-ceplosnya ini kita harus sadari bahwa kalau kamu ngomong jangan ngawur, karena ceplas-ceplosmu itu bisa menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Tapi jangan terus dimarahin, nggak boleh bercanda, bukan, tetap apresiasi bahwa eh, dengan cara mencairkan suasana dengan bercanda humor itu bagus, itu keren, kamu juga bisa banyak ide menyampaikan sesuatu dan membuat orang lain itu menjadi senang, menjadi lucu tuh boleh, tapi harus hati-hati memilih katanya. Jangan sampai body shaming atau mencela fisik orang lain, jangan sampai itu membuat orang lain terluka. Jadi harus pinter memilih kata. Kita sebagai orang tua yang harus memberitahunya, menyadari dan menyampaikannya agar mereka lebih hati-hati. Yang keempat, oh maaf. Yang keempat, jika menginginkan sesuatu maka sulit ditolak. Nah, maka sulit untuk ditolak karena mereka dapat menyenangkan hati orang tuanya sebagai orang tua. Orang tuanya, sehingga orang tuanya menuruti keinginan sang anak. Dengan kata lain, anak sangun itu pintar ambil hati atau pintar merayu orang tuanya agar dituruti keinginannya. Maka sebagai orang tua kita harus sungguh-sungguh dengan ucapan kita, harus konsisten dan tidak pelin-pelan, karena jika tidak maka anak sangun yang licik ini akan belajar di usia dini bahwa tidak itu sama dengan mintalah dengan cara lebih sopan, lebih baik, dan sebisa mungkin buatlah Allah di pihakmu gitu. Jadi anak sangun ini mereka banyak akal kan, mereka kreatif, banyak ide. Jadi misalkan ayah bunda punya peraturan nih, gak boleh main HP gitu ya, atau main HP-nya cukup sehari 1 jam misalkan, maka ayah bunda tuh harus benar-benar konsisten dengan menetapkan aturan itu, gak boleh pelin-pelan. Nanti anak ini akan, misalkan mereka akan mengeluarkan berbagai macam jurus, misalkan dengan cara merengek atau meminta dengan ayolah bu, sebentar aja, aku nggak berantem kok sama saudaraku, kita main sama-sama, ayo ta sebentar tak aja gitu misalkan ya. Mereka mengeluarkan rayuan atau berkata lebih halus, lebih sopan, lebih merengek gitu ya. Kalau ayah bunda luluh dengan perkataan mereka ini, maka mereka akan belajar. Belajarnya adalah bahwa sesuatu yang tidak itu sama dengan mintalah dengan cara yang lebih sopan, lebih baik gitu. Jadi mintanya itu dengan sesuatu yang dengan mereka itu bisa merayu dengan cara yang sangat licik gitu loh ya, sangat lembut, sangat karena ya memang mereka kreatif, mereka pintar, mereka banyak idenya gitu loh. Jadi kita orang tuanya harus jadi orang tua yang konsisten. Jangan sampai kita terlalu lunak sehingga mereka tidak belajar sesuatu dengan benar gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak boleh main HP lama-lama, ya udah, kita sebagai orang tua jangan terus hari ini bilang nggak boleh tapi besoknya boleh. Itu ya ayah bunda tentang sanguin, tentang anak berkepribadian sanguin. Sudah kita bahas tentang apa saja sih kelebihan, ciri khasnya, kekuatannya, apa aja kekurangannya, apa aja kebutuhannya, dan tips bagi orang tua yang memiliki anak berkepribadian sanguin itu apa aja. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi diri saya secara pribadi,
pada khususnya, juga buat ayah bunda semua pada umumnya. Untuk pembahasan selanjutnya tentang anak berkepribadian koleris, melankolis, dan flekmatis, insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian dari saya, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.